Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa munisnati asma'in. Ibu bapak para sedherek ingkang tansah kula hormati, alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Kita ngrausaken kenikmatan ingkang luar biasa. Enjang menika Allah paring kesempatan dumateng kita sedaya saged makempal silaturahim wonten Masjid Al Ma'ruf kangge menapa? Taklim. Sinaosa ingkang kula aturaken boten kathah. Insyaallah saking taklim menika saged nambah pangertosan pemahaman kita dumateng khususipun ngengingi bab agami Islam. Kaya menapa kula ngantos ping 3 le ngucap alhamdulillah. Ibu bapak sakmenika rawuh sedaya sehat. Sedaya dipun paringi kenikmatan kang luar biasa saking Allah. Ngetos berita terburuk pagi ini. Saya kaget ya. Saya bukan penggemar bola. Ngertos kejadian di Malang semalam. Berapa jumlah yang meninggal dunia? Maka saya minta, monggo kita mengeringkan sikap sejenak. 127 saudara kita yang meninggal dunia di Malang dalam kerusuhan sepak bola semalam. Monggo kita mengeringkan sikap sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wa'si madkhalahum wa wasil bil ma'inda salji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad dans. Allahumma in kana muhsinan fayyid fi isanim wa in kana musyan fata wa tajawaz anhum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Mungkin menika kalebet tragedi sepak bola terbesar di dunia. Tragedi Heysel tahun 18 gangsal. Mungkin para bapak ingkang seneng sepak bola ketika Liverpool itu sepak bola di Eropa itu yang meninggal 35-an. Ini 127 anak-anak muda di Kabupaten Malang dan sekitarnya meninggal dunia karena kerusuhan. Mila menika kula matur sekedhik, apa hubungannya pengajian datang ngungsi? Itu saudara-saudara kita juga. Mila menika lajeng tuwuh raos ndaiba Gusti Allah paring kenikmatan dumateng kita bersama. Mila menika kita namun bisa ngirim doa untuk saudara-saudara kita semuanya, semoga keluarga dipun paringi kesarasan. Kalau sepindah kula nampi undangan menika sik tirta iki nggo endi ya. Lajeng pun paringi mepipun, matur semua ngidul nggih sampun acara-acaripun. Terus mau kemutan kanca ingkang Mas Agung Suyudi menika lak sakwetan Mas Gus Pemian nggih. Kok anunipun prapetan dhisik Mas Putih. Mas Agung Suyudi menika kanca jamaah umroh kala wingi ingkang tilar donya wonten pesawat. Lenggahipun sebelah kula dados kula tasih seminggu turu sak kringkelan kamar guyon sarengan kundur saking tindak umroh menika meninggal dunia di pesawat.
Ini mengingatkan Allah SWT itu menguasai segala sesuatu hajat hidup kita. Makanya kita mengadakan pengawasan sematan ngaten menika supados tuwuh eling dumateng kita sedaya. Bila Allah SWT menika zat ingkang menguasai segala sesuatunya. Rabb al-alamin. Rabb menika Gusti Allah ingkang memiliki, ingkang menciptakan, ingkang memelihara dan memusnahkan. Sinaoso apapun yang kita punya, ketika Allah sudah menyatakan saatnya selesai, selesai semuanya. Bila menika kalau wingi aku dikon ngomong apa ki tentang generasi Rabbani. Maka saya mengambil kata Rabb menika. Satu tatanan masyarakat, satu kelompok masyarakat yang Rabbani. Rabb itu kan ada sifat, salah satu sifat Allah. Maka kita bisa melihat Rabbani orang yang menyatakan dirinya bersumber dari Rabb, menjalani kehidupannya berdasarkan tuntunan lan pedoman Rabb, lan mengakhiri hidupnya tujuannya kepada Rabb. Lah gesang menika lak wonten asal usulipun salajengipun kita gula mentah wonten gesang kita lan mangke wonten pungkasanipun. Mila menika bila kita sedaya menika rumaos asal usul kita juga dari Rabb semesta alam, kemudian kita menjalankan hidup kita berdasarkan petunjuk Rabb semesta alam, dan tujuan hidup kita akan kembali ke Rabb semesta alam. Apapun pelaksanaan kita hidup di dunia itu menjadi enak dan bersyukur. Wonten setunggaling ayat Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu butu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu gelas kotak mau dipakai ya. Aku wati batu. Ya ayyuhan nas, para menungso. Nggih, matur nuwun. Ketika Allah ngendika, Allah menika ya ayyuhan nas. Sira kabeh para menungso. Itu sinten mawon sing diparingi seruan saking Allah menika. Semua manusia, laki, perempuan, mau bangsa Amerika, Eropa, Cina, Arab, semuanya kena perintah ini. Tetapi kan banyak manusia yang nggak ngerti ayat ini kok. Alhamdulillah kita sedaya tiyang Islam dipun paringi langsung. Ada loh perintah Allah ini, ya ayyuhan nas. Apa perintah Allah pada kita bersama? Ubudu ila rabbakumul ladzi khalaqakum. Mengabdilah kamu sekalian kepada Rabb kamu sekalian. Allah masih jelaskan lagi Rabb sing kepiye to? Alladzi khalaqakum. Yang menciptakan kamu sekalian. Walladzina min qablikum. Dan menciptakan orang-orang sebelum kamu sekalian. La'alakum tattaqun. Agar kamu sekalian menjadi bertakwa. Nyanyi ayat menika Allah paring bocoran sila saya. Semua manusia tanpa kecuali mendapatkan perintah ini. Tetapi kita manusia, pamelep agama Islam kaum muslimin dipun paringi pirsa rumiyin. Sakmenika ibu bapak para sederek rawuh wonten pengaosan wonten Masjid Al Ma'ruf nika. Sing ngundang sinten? Nggih panitia nggih takmir masjid PRM ya. Itu bagian dari ayat ini tadi. Pesira kabeh nek menawi mangke mboten wonten tambah niat, butuh niat ibadah. Maneman. Aku boleh teko pengajian iki memang diundang.
Tetapi tak tambahi niat. Tak tambahi niat ibadah. Sehingga aku le teko rene wis teko niat ibadah ditambahi wonten teh anget pacitan sak tas cilik. Ini kan luar biasa. Artinya takmir al-ma'ruf yang senantiasa mengajak kepada al-ma'ruf kebaikan ini memberi kesempatan pada kita bersama memahami agama supaya pemahaman agama lebih baik, ditambahi beberapa hal sebagai sarana ibadah kita. Maka jangan sampai urusan teh, urusan pacitan niku ngalahaken niat ibadah. Wah, tehku murah dosa nyep. Menika maniman sangat menika. Mila menika ibu bapak para sedherek sedaya, monggo kita refresh, kita segarkan niat kita melih. Bilih kita rawuh wonten pengaosan niat ibadah. Allah langsung nyatet. Ibadah kepada siapa? Nah, kalau pada nyuwun pirsa. Mangke kundur ibu bapak para sedherek melampah ngaten tapi nanti yang naik sepeda menapa ingkang mlampah susipun kepanggih seseorang ingkang boten kenal. Lajeng tiyang kang boten kenal, Mbak atau Mas, tolong sapa ke omah iki. Kinten-kinten pripun? Jawaban bapak ibu. Mikir to, sapa iki kenal wae ora akon-akon. Kenal wae ora akon-akon. Benten kalah Gusti Allah. Ketika memerintahkan ibadah, ya ayyuhan nas sira kabeh ubudu ila rabbakumul ladzi khalaqakum. Yang Allah meminta kita nyembah menika Rabb. Rabb itu yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang nanti mematikan kita, dan nanti di yaumil akhir akan membangkitkan kita lagi. Napa badhe ngelak? Jadi Allah mengenalkan dirinya itu agar supaya kita mantep. Yang memberi perintah itu dia yang menguasai semua hajat hidup kita. Mila menika seorang ibu memberi perintah pada anaknya, "Le, nok, mbok kae diresiki." Oh, nggih, Bu. Karena anak apa ngerti yang memberi perintah ibunya. Ada hubungan. Mila menika topong ya ora kok akon-akon. Pasti mikir kita karena manusia punya akal. Tujuannya apa? Allah enggak cuma sekedar robakum, haladzi khalaqakum sing menciptakan kowe kabeh waladina min qablikum. Lan menciptakan sebelum kamu sekalian. Dan nah ini terakhirnya yang menjadi penting. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita pengen boten mendapatkan sesuatu. Nyambut gawe pados menapa? Wajar manusiawi. Kita mengerjakan sesuatu ikhlas karena Allah, karena pengen mendapatkan sesuatu dari Allah. Mila menika Allah jeneng dika la'alakum tattaqun, supaya kowe kabeh bertakwa. Sampun ngantos lho, ana njuk takwa njuk piye? Padahal nilai takwa menika luar biasa. Jadi kita beribadah kepada Allah akan menambah nilai ketakwaan kita. Nah, sak menika lajeng piye carane awake dhewe nggula wentah dadi wong sing bertakwa, dadi kelompok manusia sing Rabbani yang senantiasa menyatakan diri kita bersumber pada nilai ajaran Allah, yang memegangi pedoman nilai-nilai ayat ajaran Allah, lan mangke kita jema kempang lempak wonten dalemipun Allah wonten surga Jannatun Naim. Pengen boten? Saya yakin gak ada manusia yang berakal sehat yang tidak mempunyai keinginan insya Allah Allah paring sinau some sak cuwil
Ning emperan pojokan nek ning swarga kuwi anane mek lega karo lega. Wonten setunggaling ulama menika ngendika, "Duh Gusti Allah, ngibadahku ki rung akeh, rung panggon aku ning swarga. Ning nek ning neraka ora wani tenan. Mbok arep mek ning nggo emperan surga, ngisor dhewe matur nuwun banget." Nah, alhamdulillah. Kula kala wingi ngicipi sekedhik. Apa? Raudhatul min riyadil jinan. Sebagian dari taman-taman surgaku, kata Rasulullah. Alhamdulillah kula wingi pas nampa WA mriku, dilalah kula pas tugas umroh wonten Madinah. Dumateng Bapak Ibu kang sampun nate tindak umroh utawi haji tentu mangertos. Wonten ing kota Madinah, kotanipun Rasul, nggih menika ditandai wonten Masjid Nabawi. Masjid Nabawi menika kala rumiyin griyanipun Rasulullah. Rasulullah menawi medal saking kamar mlebet menika langsung masjid. Sebelahipun kamar menika mimbar Rasulullah untuk Rasulullah menyampaikan khutbahnya. Lajeng Rasulullah ngendika, "Iki lho Raudhatul min riyadil jinan." Bagian taman-taman surgaku. Kula dipari kesempatan ngicipi taman surganya Rasulullah. Rasane nyesinaosa kudu antre pepanas. Lan teng riku nggih namung sekedap wong sing antre kathah to. Ning dilalah kesan Gusti Allah. Kala wingi kula sempat ra didangu. Ibu-ibu pun paling kesempatan jam 7 enjang. Bapak-bapak pun paling kesempatan jam kalih. Kula ngitung. Kula sampun ngomong bapak-bapak nanti setelah zuhur pulang langsung siap mangkat melih. Ilalah saking hotel teng Masjid Nabawi niku mboten tebih. Lajeng bawa surat panggilan jamnya menika dipun priksa. Sing ngantri kathah banget sing ditolak nggih kathah. Kula menika tiyang 12 ndale bapak-bapakipun menika. Dah nunggu di situ. Wis jam 2 kok urung oleh mlebu. 2:10 oleh akeh dikon ngadeg antre mlebu. Wah, lekas asar ya. Nek ngantek ngasar. Yo urung ngasar wis kon metu wis jelit banget kula ngaten niku. Subhanallah kersane Gusti Allah. Kula salam mlebet langsung salat tahiyatul masjid di Raudhatul Jinan ya, di taman surga Rasulullah. Dilalanjut adzan asyar. Artinya saya diberi kesempatan jamaah salat wajib wonten taman surganya Rasulullah. Masya Allah, nikmatnya. Bukan karena Raudhah menika indah. Kalau sekarang indahnya luar biasa bangunanipun menika. Mimbarnya dibuat warna keemasan, gedungnya tinggi luar biasa. Tapi saya yakin nilai istimewanya Raudhah menika mboten saking kualitas bangunan. Tapi itu tempat manusia termulia Muhammad SAW mengembangkan ajaran Islam. Di sebelah lagi makam Rasulullah. Di situ ada makamnya Rasulullah, ada makamnya Abu Bakar As-Siddiq, mertua Rasulullah, dan ada makamnya Umar bin Khattab. Saya itu nyes, Allah kok paring kesempatan kanggoku. Ya namung kula namung saged ndremimi lan nyuwun Gusti Allah diparingi kesempatan menika. Ini sekedar sebuah cerita bagaimana Allah memberi kesempatan sinaosa sakderipun kula nate mlebet Raudhah. Ning sing kala wingi menika rasane nikmat sedaya. Sedanten menawi kita menika ngraosaken nikmatipun dipun iringi raos syukur, subhanallah nikmatnya bertambah-tambah. Nah, langsung malih soal kelompok ingkang Rabb menika.
Wonten setunggaling ayat. Sekarang bagaimana kita menciptakan masyarakat jamaah Masjid Al-Ma'ruf ini menjadi kelompok jamaah yang Rabbani. Orang-orang yang menjadikan dirinya bersumber pada jalan Allah, menjalani kehidupannya berpegang pada pedoman Allah, dan menunjukkan menuju hidupnya adalah karena juga jalan Allah. Wonten setunggaling ayat wan surat Al-Fatihah Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahidan. Allah badhe ngangkat agama Islam menika. Napa niki? Islam menika ya'lu wala yu'la alai. Islam menika inggil mboten wonten sing ngungkul inggilipun. Kados Rasulullah ingkang ngendika ngaten menika. Ananging menapa sedanten menika langsung saged otomatis. Menika nggah mbetahaken perjuangan kegiatan kita sedaya. Untuk bisa menjadikan seseorang menjadi unggul, kados menawi kita sedaya ibu bapak nggih, wah aku pengen anakku sok ya sukses, ya tak sekolahke, tak didik, ada usaha. Maka Allah ketika menjadikan Islam itu liyudhhirahu 'ala dini kulli, unggul kepada dari semua yang lain. Apa yang dilakukan Allah? Arsala rasulahu. Allah mengutus rasulnya untuk mengenalkan agama Islam, mengajarkan agama Islam, menyadarkan umat manusia. Menapa Rasulullah lajeng dateng wonten donya menika kotongan. Wah aku dikon ora dikei sangu. Allah yang maha cerdas punya tanggung jawab. Ketika Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Rasulullah membawa petunjuk dan ad-dinul haq. Napa ad-dinul haq menika? Ad-dinul haq. Agama ingkang hak. Kalau sesuatu sudah mencapai nilai hak, benarnya benar istilah saya. Enggak ada yang lebih lagi. Ad-dinul haq. Nah, mila menika menawi kita sedaya mengat kepengin dados jamaah Masjid Al-Ma'ruf ingkang Rabbaniyin, ya perlu memegang ad-dinul haq menika. Sehingga liyudhhirahu 'ala dini kulli. Oh, kae jamaah Masjid Al-Ma'ruf ketok ledo rukun, ketok ledo tertib, ketok ledo nyengkuyung kegiatan-kegiatan dengan baik. Lajeng bagaimana tahapan? Apakah kemudian wes saiki jamaah Masjid Al-Ma'ruf langsung apik kabeh? Mboten. Sedaya menika nggadahi tahapan-tahapan. Kados ibu bapak didik putra-putranipun wiwit alit mlebet TK, SD, SMP, SMA salajengipun. Semuanya melalui tahapan. Apa yang pertama? Untuk membawa Islam itu liyudhhirahu 'ala dini kulli, Islam yang unggul, semuanya dimulai adanya satu orang. Muhammad. Wonten lajengipun surat Al-Fatihah lajeng Allah ngendika Muhammadur Rasulullah. Allah mengutus seorang bernama Muhammad yang diberi predikat sebagai Rasulullah. Menapa Rasulullah Muhammad nika lajeng saged bangun masyarakat, tatanan masyarakat wonten Mekah kalau wedal semanten langsung kabeh do taat. Ibu bapak tentu nate mireng kisah Rasulullah Muhammad wiwit cilik ngantos sidanipun. Muhammad betul piyambakan, nggak mungkin. Masjid Al-Ma'ruf ini pun nggak mungkin kalau didirikan seseorang diri. Nggak mungkin kegiatan pengaosan kang regeng menika hanya diurus seseorang. Mesti odo-odo golek kanca, mbok aku diwangi yuk dirembug bareng. Ben kegiatane apik tenan.
Mila menika Allah ajeng paring pirsa dumateng istadaya. Nek dhewe kuwi ora iso golek kanca. Ning kancane ya dipilih. Mila menika wonten surat Al-Fatah menika Allah menika Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu dan orang-orang besertanya. Artinya apa? Rasulullah nggak sendirian, nggak mungkin Rasulullah sendiri. Sinten sing ngemangi Rasulullah? Ingat tahap-tahap awal. Siapa orang pertama yang menyatakan keimanan pada Rasulullah dan membackup Rasulullah, mendukung Rasulullah? Sinten ibu-ibu? Loh, menika kula nyuwun pirsa badan ibu-ibu, sebab tiyang menika ibu Sinten? Siti Khadijah. Bapak-bapak menawi mboten pun dampingi ibu lumayan mangertos. Rasulullah saged kemudian mengembangkan ajaran Islam karena ada dukungan, jaminan melalui Siti Khadijah. Seorang perempuan, seorang wirausaha yang membackup, mendukung, membantu Rasulullah dengan segala upayanya. Sasampunipun Rasulullah menika melihat masyarakat jahiliyah wonten Mekah, Rasulullah prihatin, masyarakatku kok kaya ngene. Menika Rasulullah dereng pun angkat nabi lho. Lajeng piyambakipun sering wonten Jabal Nur. Teng riku wonten Gua Hira, wonten perenganipun wonten setunggal gua. Dari gua itu Rasulullah bisa melihat suasana kota Mekah. Sampai sewaktu malam di bulan Ramadan yang semuanya kita mengetahui, turunlah malaikat Jibril menemui pribadi Muhammad. Dikekep Muhammad di tengah malam gelap gulita. Tentu kaget betul. Dredeg menika Iqra. Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra ma'ana biqari. Rasulullah menjawab, Iqra ma'ana biqari. Lajeng malaikat Jibril nglajengaken, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kita saya apa 5 ayat menika. Rasulullah dredeg, tidak terbayangkan sama sekali kalau akan mendapatkan peristiwa itu. Lajeng kondur tengah malam dredeg bingung. Nah, niki pelajaran batang ibu-ibu. Tengah wengi bapakne bali dredeg nika ditakoni napa? Skondi pucuk tengah wengi malame lara. Menika mboten, menika Siti Khadijah. Ibu kaum muslimah semuanya melihat Rasulullah datang dredeg bingung. Wahai kakanda Muhammad, ada apa? Nggak bisa jawab. Pun sari mawon rumiyin dikemuli ben anget. Tidak malah pengamuni bali keluyuran ning dina bali loro. Inilah seorang istri yang sadar betul, mangertos betul kepentingan suaminya. Itulah salah satu dari orang-orang yang waladina ma'ahu dan orang-orang besertanya. Apa sifat orang yang bersama Rasulullah? Mila menika nek golek kanca yang bisa diajak memperjuangkan agama Allah, yang bisa diajak mengembangkan umat Islam, yang bisa diajak memakmurkan Masjid Al-Ma'ruf ini. Menapa yang salah pertama? Asyidda'u alal kufar. Ruhama ubainahum. Sederhana sekali. Hanya 2 sifat itu saja. Yang pertama, asyidda'u alal kufar, ruhama ubainahum. Mempunyai sifat keras, tegas kepada sifat-sifat kekafiran. Kafir, no. Bersedikit berilmu kafir, tidak.
Jadi kita jelas yang kita aja itu orang-orang yang nggak suka perilaku-perilaku yang ingkar kepada Allah. Kados Khadijah menika keseharianipun dampingi Rasulullah. Ketika Rasulullah punya persoalan langsung backup karena Rasulullah Khadijah pun diniati dampingi Rasulullah menika. Sinausa wekdal semanten Muhammad belum diangkat jadi nabi loh ya. Asyidul kafar. Lajeng ruhama ubainahum. Kenapa ruhama ubainahum? Saling kasih mengkasih di antara mereka. Orang-orang bersama Rasulullah itu luar biasa kompaknya. Meskipun berbeda-beda sifatnya. Seorang Abu Bakar As-Siddiq menika sahabat dan mertua Rasulullah itu orangnya sangat bijak menika. Wisdom kata orang sekarang. Tetapi kesetiaannya pada Rasulullah mboten-mboten ingkang nandingi. Sehingga mendapat gelar As-Siddiq anane bener ke Rasulullah. Rasulullah ngendika sodakta. Enggak ada, Bro. Mosok Rasulullah ngono enggak pernah ada. Karena imannya total. Apapun ngendika Rasulullah mesti beneri. Wekdal Rasulullah mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, banyak orang meragukan. Mosok sewengi iso tekan Palestina, yuk munggah tekan Sidratil Muntaha, yuk bali neh saka Palestina, yuk adang bali neh tekan Mekah. Apa itu mosok ya? Ketika cerita itu sampai Abu Bakar, sing cerita sapa? Muhammad dewe. Sodakta, benarlah iya. Enggak ada yang benar. Tak klarifikasi sih, tak takon. Enggak. Kalau itu kata Rasulullah, benar. Kualitas orang-orang itu sudah sedemikian rupa. Ketika perang, salah satu kali perang zaman Rasulullah perang Tabuk, wonten musim panas yang luar biasa, perang Tabuk atau perang Hunain ya. Rasulullah membutuhkan awak dhewe perang, musuhnya abot, jaraknya adoh, membutuhkan bekal yang luar biasa banyaknya. Orang-orang berlomba untuk memberikan harta kepada Rasulullah. Umar bin Khattab ngisi, ya Rasulullah, aku serahkan separuh hartaku untuk perjuangan Rasulullah. Umar bin Khattab luar biasa kamu merelakan harta. Padahal Umar bin Khattab itu orang yang cukup kaya. Datang Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, aku serahkan seluruh hartaku untuk perjuangan Rasulullah. Lajeng Rasulullah ngendika, "Lho, sok sing kok tinggalke nggo anak bojomu apa? Masih ada Allah dan Rasulnya." Enting ngendika menika. Totalitas Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, Umar bin Khattab. Lajeng wonten Abdurrahman bin Auf. Orang-orang kelompok Rabbani. Sinten Abdurrahman bin Auf? Saudagar kaya raya di Mekah waktu itu. Tetapi ketika beliau kemudian hijrah ke Mekah, nggak sempat membawa sehartanya sepeser pun. Dia hanya punya ilmu. Sesampai di Madinah, Rasulullah ngelumpukke para sahabat-sahabat Muhajirin lan sahabat-sahabat di Madinah yang disebut Ansor. Muhajirin, Ansor. Keduanya menyatakan berbait pada Rasulullah. Lajeng dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan seseorang, saya agak lupa namanya, kalau biasa Abu Thalhah, dipersaudarakan Ansor dengan Muhajirin. Apa kata saudara Ansor daripada Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf, engkau saudaraku. Senang Abdurrahman bin Auf. Sekarang mau, kamu sudah punya rumah belum? Belum. Ayo ikut aku. Abdurrahman bin Auf dijak teng omahe. Nyun sewu ibu, nyun sewu lho.
kamu saya dengar dulu berdagang di Mekah. Nggih. Nek ngono kowe niki mimpi no dagang. Hartaku ini jumlahnya. Ambil separuh untukmu. Agek tepung sedelit langsung separuh untukmu. Lajeng nyuwun sewu, Abdurrahman bin Auf, kau datang sini sama siap sendiri bersama Rasul. Istrimu enggak ikut. Nyuwun sewu, lajeng sederek Ansar bilang, nek ngono pilih perempuan di rumahku ini, istri-istriku ini. Nanti aku ceraikan menjadi istrimu. Mboten dolan perempuan menjadi nyuwun sewu, tapi keikhlasannya. Tetapi Abdurrahman bin Auf ini kalau lelaki terhormat. Bukan aja ngutuk wah asik. Oleh harta, oleh bojo nyuwun sewu. Terima kasih saudaraku. Apa yang ditanyakan Abdurrahman bin Auf? Tunjukkan di mana pasar. Lu ada apa? Saya akan berdagang dengan modal sedikit yang masih sempat saya bawa. Nah, ini kok ngaten. Kelompok wonten Madinah menika kelompok masyarakat Arab yang dikuasai oleh Yahudi. Amargi kenging menapa? Sasampunipun peperangan Romawi lan Persia, Yahudi menika lari ke Madinah karena kekalahan perang kelompok Yahudi itu. Tetapi dasar Yahudi ning ndi tetep pinter. Sehingga menguasai perekonomian Madinah. Mereka menjadi rentenir, nyilih-nyilih duit, menjerat masyarakat Madinah. Datang Abdurrahman bin Auf, pasar ngendi? Loh, wong-wong Madinah dhewe kok mek dadi kuli. Juragane kok Yahudi. Ini ada sistem yang salah. Lajeng Abdurrahman bin Auf mempelajari. Dalam waktu singkat, yuk saiki dibentuk semacam koperasi menawi kalau sak menika. Ayo kumpul masyarakat Arab urunan sithik-sithik membentuk koperasi. Maka dalam waktu singkat pasar Madinah yang dulu dikuasai Yahudi menjadi dikuasai orang-orang Arab yang sudah memiliki sendiri. Tidak lagi menjadi budaknya orang Yahudi. Lah, itulah kualitas kelompok Rabbani yang bersama Rasulullah. Ada Khadijah, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Abdurrahman bin Auf. Sinten melih? Bilal Ar-Rabah. Ngertos sahabat Bilal niku. Wonge ireng ganceng, ra tau nganggo klambi. Tetapi dalam diri Bilal Ar-Rabah menika wonten kekuatan iman yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Suatu saat mereka ruhama ubaim saling kasih. Bila seorang budak sedang diseksa oleh majikannya, tentu ibu bapak nate mendengar kisah menika. Di tengah padang pasir yang panas dan tandus diseksa untuk meninggalkan agama Islam. Apa kata Bilal? Ya mbakipun kan budak, nggak banyak ngomong. Dipecut, diseksa hanya mengatakan ahad. Untuk menunjukkan Allah yang Maha Tunggal. Sebab kalau semanten sudah menjadi jamaknya orang-orang Mekah waktu itu. Punya Tuhan yang banyak. Ada Lata, ada Uzza, ada Mana. Tapi bila dia mengatakan ahad. Datang Abu Bakar Siddiq, hentikan penyiksaan itu. Ngapa kowe melu-melu? Iki budakku. Lajeng Abu Bakar Siddiq, tak tuku budakmu kuwi. Dan majikan orang Yahudi tadi memang ya kurang ajar betul. Dijual bila dengan harga yang tinggi. Kalau biasanya 50, 100 gelem ra kowe nek gelem aja neku.
Tetapi dasar Abu Bakar Siddiq 100 tak beli. Saat sampun dipun tumbas uang sudah diberikan. Wah lumayan nih badan gede nih 100. Apa kata Abu Bakar? Lah mbok kowe mau tau 500 kowe tak tuku. Rada gelo ya udine. Wis tak dol ping pindho regane wis dituku. Aku malah ngerti kok 500. Karena apa? Ruhama ubainahum. Abu Bakar enggak mau ada saudaranya seiman disiksa sangat menikah. Ruhama ubainahum. Nah, itulah kelompok orang Rabbani, orang-orang yang memang sangat dekat dengan Rasulullah. Salajengipun napa sifat-sifat orang-orang dekat Rasulullah? Tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat mereka itu rukuk dan sujud. Inti ajaran Islam itu rukuk dan sujud. Mila menika kula nyes dipun paring kesempatan wonten Masjid Al-Ma'ruf, tempat orang rukuk dan sujud. Kualitas masyarakat itu bisa dilihat dari kualitas jamaahnya. Nek subuhe regen, nah ya wis mesti jamaah kuat. Rukuk dan sujudnya luar biasa kelompoknya Rasulullah menika. Wonten setunggaling kisah kalau Rasulullah sedang ngendikan dengan beberapa sahabat. Yo terdengar adzan, ki kaya-kaya wis ora tepung neh. Langsung nyat ngadeg kabeh menuju masjid. Tidak kok seperti saya, aduh wis adzan. Lek ngomong ru rampung ji. Mboten. Tapi kalau sudah dipanggil adzan, nyes wis ditimbali sing kagungan urip, mesti engkau arep oleh dapat sesuatu. Mereka yakin mendatangi salat seperti HP dicas tambah energi. Nah, selain mereka orang-orang yang rukuk sujudnya luar biasa, taruh ruku'an sujadan masih ditambah lagi yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Kelompok Rabbani, kelompok Rasulullah itu yabtahu, orang-orang yang bekerja keras, ibtigha, dibentuk dengan fi'il mudhari', yabtahu, terus-menerus bekerja keras. Yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana, mencari karunia fadilah Allah yang diridhoinya. Mereka itu pekerja keras luar biasa. Ini yang menyebabkan umat Islam waktu itu kelompok Rabbani menyandarkan dirinya hanya pada Allah. Tidak rumangsa wis dadi aku sahabat Nabi yang dihormati, mboten. Tapi mereka bekerja keras betul. Dengan pekerjaan mereka mendapatkan sesuatu, maisha, mendapatkan nafkah, sehingga mereka bisa menghidupi keluarganya dan nantinya bisa menyumbang untuk perjuangan Rasulullah. Abdurrahman bin Auf pedagang. Abu Bakar As-Siddiq pedagang. Umar bin Khattab sinau mboten sepopuler Abdurrahman bin Auf juga bekerja. Umar bin Khattab menika nate suatu saat seseorang itu diketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian ibu tadi keluar kaget loh. Loh, sahabat Umar, kenapa kau datang ke rumahku ini? Apa kata Umar? Ini saya ngantar susu. Katanya kan kamu berlangganan susu. Ya Allah, kenapa engkau sahabat Rasulullah kok mau-maunya bekerja jadi loper susu? Apa kata Umar? Agar saya bisa mengumpulkan uang, agar saya bisa menyumbang untuk perjuangan umat Islam. Bekerja apapun mereka lakukan. Inilah yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Bekerja keras. Orang Islam itu bekerja keras untuk mencari nafkah keluarganya dan menggerakkan segala sesuatunya. Nah, inilah salah satu contoh kelompok Rabbani. Dan kemudian kalau mereka sudah punya duit banyak, mereka nggak lupa. Ini yang sok dadi repot. Pekerja keras kayak semangat oleh paringi rezeki, yuk lali menika sok wonten. Yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Nah, terakhirnya nih. Fi wujuhi min athari sujud. Di kening mereka ada tanda-tanda orang yang sujud. Mereka bekerja keras, ya. Mereka orang yang sujud,
Mereka bekerja keras, tetapi mereka juga orang-orang yang sujudnya luar biasa. Sewonten tetiang sedang mendapatkan rezeki leluasa, juk rada lali leser keping masjid. Wonten apa wonten? Sewonten ananging mestipun mboten jamaah al-ma'ruf menika. Menika penting. Orang yang mendapatkan rezeki Allah leluasa, elingo salat. Allah bakal jaga rezekimu menika. Maka Allah mengatakan fi wujumin aftari sujud. Di wajah mereka nampak tanda-tanda orang yang rajin sujud. Apa tanda orang yang rajin sujud? Wajahnya menika wajah tawadhu. Wajah yang tidak sombong. Nek teko nyenengke wong sing weruh, mandeng dungkluk kabeh, hormat. Nanti sedikit cerita, tahun-tahun sekitar 40-an ayah saya itu cerita. Seorang ulama dari Jawa Timur, usianya masih muda, 40 tahun. Datang ke Kauman. Ayah saya itu cerita, ngetke kabeh dungkluk. Akhir 40 tahun lah, kula niku pun tidak limoy. Sok ijero to cengengesan. Kiai Mas kau orang lihat dungkluk hormat dan kenapa? Dari wajahnya itu min atsari sujud. Tanda orang yang tawadhu, orang yang fuqa ilmunya banyak. Nanging mboten sombong. Nah, itulah orang-orang yang kata Allah kelompok Rabbani. Dirinya yakin menemani Rasulullah. Dirinya orang-orang yang sujud rukuknya luar biasa. Dirinya selalu membina silaturahim sesama umat Islam. Dirinya pekerja keras untuk membantu Rasulullah. Sehingga dikatakan wonten ayat lasalaju menika kazar'in ahraja sat'ahu fa'azarahu fastawala suqih yuk jibuzjura liyadobihimul kuffar. Surat Al-Fatih. Kazar'in, apa zar'ah nih? Seperti tumbuh-tumbuhan. Ketika bijinya ditanam kan kecil, baru tukul sidik kesenggol mesti jatuh. Tetapi karena pemiliknya rajin menyiram, dijaga, kados wit asem, pelumsumnya nama sepinten tukul sidik, tambah gede. Ngantek sing nandur wae kaget yuk jibuzura membuat gemetar yang menanamnya. Ya Allah wis gede tenan. Liyaghidha bihimul kufar sehingga membuat orang-orang kafir gemetar. Mila menika Masjid Al-Ma'ruf dengan jamaahnya yang luar biasa menika. Kalau dibina terus-menerus melalui pengajian, melalui kegiatan-kegiatan yang memang mengarah kepada peningkatan takwa, insya Allah mboten sah petentang-petenteng orang akan segan. Sepoto kae jamaah Masjid Al-Ma'ruf. Alhamdulillah muga-muga nulari dumateng sedayanipun. Mekaten ingkang saged kula aturaken mbok bilih ingkang sedaya menika ndadosaken dumateng kita sedaya mangertosi pentingipun menjadi kelompok Rabbani. Kelompok ingkang ndadosaken Allah sumber kegiatan kita, memegang nilai-nilai Allah menjadi pedoman hidup kita dan mengarahkan hidup kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga surga Jannatun Naim bukan sesuatu yang ngoyo-woro. Insyaallah kirang langipun nyuwun ngapunten nikah sedaya mugi-mugi manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Menika wau tausiah saking panjenenganipun Bapak Ustaz